Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian ilmu tajwid. Kita masih melanjutkan bab ahkamul mati wal qasr, hukum panjang dan pendek. Sekarang kita sampai pada pembagian mat. Ya, kembali saya sampaikan bahwa ada sebagian ulama yang tidak setuju kalau pembagian mat ini diajarkan pada pemula. Karena apa? Anak akan bingung dengan pembagian-pembagian itu sampai tidak bisa memperhatikan bagaimana cara memanjangkan yang benar gitu ya. Ya. Jadi mat itu dibagi cuman mat 2 harokat, mat 4 harokat, mat 6 harokat. Kalau mat itu tidak bertemu hamzah, tidak bertemu sukun atau tasdid, ya dipanjangkan 2 harokat. Kalau bertemu hamzah, baik itu dalam satu kalimat maupun lain kalimat, ya dipanjangkan 4 harokat. Atau ada qaul yang mengatakan boleh 5. Kalau bertemu sukun atau tasdid seperti mat lazim dengan beberapa pembagiannya dan mat arid disukun pada wajah yang ketiga, maka dipanjangkan 6 harokat. Sudah gitu aja, tinggal mempraktekkan. Tapi ya tetap baik untuk berikutnya kita kenalkan nama-nama daripada mat ya, untuk pendalaman ilmu tajwid untuk guru-gurunya gitu ya. Jadi pembagian mat terbagi menjadi 2. Yang pertama mat asli, dan mat asli ini juga disebut mat tabi'i, sama saja karena tabi itu alami gitu ya, mat yang alami. Cara panjangnya orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cara alaminya itu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan assalamualaikum warahmatullahi ya. Kemudian yang kedua adalah mat far'i, mat cabangan. Jadi aslon itu artinya pokok, far'un itu cabang. Mat asli adalah mat yang zat hurufnya tidak bisa berdiri kecuali dengan mat itu sendiri ya, yakni tidak bisa dipisahkan antara huruf mat dan panjangnya, dan suatu kalimat tidak bisa tepat maknanya kecuali dengan wujud atau adanya mat itu. Ya, jadi kesimpulannya kalau matnya hilang ya akan merubah makna. Seperti matorun artinya hujan, dan mator itu artinya airport. Maknanya baridun itu artinya pos. Kalau diletakkan panjangnya pada baridun itu artinya dingin ya. Mata kapan, mata mati. Seperti maliki yaumiddin dan maliki yaumiddin masing-masing punya makna tersendiri, berbeda-beda makna dengan adanya mat atau tidak. Berbeda dengan mat yang panjangnya 6 harokat ya, umpama dikurangi tidak mengubah makna. Waladhdallin masih separuhnya, mestinya 6 harokat ya, separuhnya sudah cukup kalau maknanya loh ya. Ya.
Maksudnya suatu kalimat akan berubah maknanya jika matnya hilang. Mat ini hanya cukup dengan adanya salah satu daripada hurufnya dan tidak jatuh setelah hamzah. Nah, jadi kalau setelah hamzah ini kan mat badal ya. Hamzah kemudian mat seperti amana. Nah, tidak pula bertemu dengan hamzah atau sukun ya. Jadi sebenarnya mat badal amana itu termasuk bukan mat asli atau bukan mat tabi'i dalam riwayat lain. Riwayat Warash ya. Imam Warash kan membaca amana dibaca 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Amana, amana, amana. Jadi matnya sudah nggak asli. Wong aslinya mat itu cukup amana. Dan ini pun dikatakan sebabnya adalah bertemu hamzah. Walaupun hamzahnya mendahului mat. Nikmaun panjang kemudian hamzah. Tapi kalau amana hamzah kemudian mat. Ini juga dianggap bertemu hamzah. Tapi dalam riwayat Hafs dan banyak imam-imam yang lain itu panjangnya mat badal sama dengan mat tabi'i, sehingga orang menggabungkan mat ini ke dalam mat tabi'i ya. Tidak jatuh setelah hamzah, juga tidak bertemu dengan hamzah, yakni tidak setelahnya tidak ada hamzah atau sukun. Mat asli juga bisa disebut sebagai mat tabi'i. Dikatakan demikian karena orang yang memiliki tabiat atau watak yang sehat ya tidak akan membaca dengan melebihi atau mengurangi dari ukuran 2 harokat. Jadi ini orang bisa tersinggung ya kalau dikatakan bahwa orang yang memanjangkan mat tabi'i kelebihan siratal ladzina an'amta 'alaihim maliki yaumiddin dan seterusnya, itu orang yang wataknya tidak waras ya. Kalau orang itu waras ya, sehat ya, maka membaca tidak melebih-lebihkan. Bismillahirrahmanirrahim sama bismillahirrahmani ya, bukan bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim ya. Maka ada orang yang mengatakan wah luar biasa ulama tajwid itu dalam membuat istilah atau membuat nama mat tabi'i, mat asli disebutnya sebagai mat tabi'i ya. Ukuran panjang mat asli. Ukuran panjang mat asli adalah 2 harokat. Jadi mat itu tidak diukur dengan detik atau menit, tapi diukur dengan harokat. Harokat itu artinya gerakan. 2 gerakan. Di mana satu harokat, satu gerakan diukur dengan kecepatan menggenggamkan jari atau membukanya dalam keadaan sedang, artinya tidak cepat dan tidak lambat. Walaupun begitu nanti disesuaikan dengan kecepatan bacaan ya. Kalau orang bacanya pelan ya, gerakannya ikut pelan, tangannya bergerak dengan pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau bacaannya cepat ya gerakannya harus cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Begitu ya. Ini penting sekali pemahaman seperti ini, dan ada orang yang menyampaikan dengan mudah sekali dipaham, yaitu panjangnya mat tabi'i itu seperti gerakan orang satu ayunan ya. Satu ayunan itu disesuaikan dengan kecepatan bacaan juga ya. Umpamanya ada orang membaca mat tabi'i itu sambil bergoyang ke depan ya, goyang ke depan, mundur, goyang ke depan, maka goyang ke depan itu enggak sampai jelungup gitu ya. Kalau a'udzubillah ya
jelungup jatuh ya. A'udzubillahi, hanya goyang sedikit saja. Ya, kadang-kadang orang yang ketat dalam masalah ini ya merasa jengkel sekali kok. Selama ini masih saja orang itu membaca matobi itu dilebih-lebihkan. Sehingga ini hanya masalah matobi saja, ukuran panjangnya perlu didrill ya. Orang diajak membaca bersama-sama terus mengikuti pimpinannya, lama-lama terbiasa dengan ukuran yang sebenarnya. Sebab dinamakan mat asli. Mat ini disebut mat asli karena keasliannya dibanding dengan mat-mat yang lain apabila ditinjau dari 3 segi. 1, tepatnya dalam satu keadaan. Jadi mat topi ini nggak pernah mencela-mencela, yaitu panjang 2 harokat saja. Jadi teorinya panjangnya 2 harokat ya. Namun dalam prakteknya ada guru-guru yang memanjangkan lebih panjang sedikit daripada umumnya kita. Atau begini saja ya, kalau orang-orang Mesir ya, orang-orang Saudi ya, itu ya namanya 2 harokat ya, 1 ayunan saja. A'udzubillahi minasy. Tapi ada ulama-ulama di Syria sebagian ya, di mana, di Sudan, juga di Yaman, yang memanjangkan mat tabi'i ya tetap 2 harokat, tapi 2 harokatnya prakteknya agak panjang sedikit ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu seterusnya, mulai dari awal bacaan sampai akhir rata ya, asal rata. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau ditanya berapa Anda memanjangkan mat tabi, jawabannya ya 2 harokat ya. 2 harokat ya seperti itu katanya ya. Nomor 2 yang membuat mat ini disebut mat asli ya, karena zat huruf mat tidak bisa berdiri kecuali dengannya. Ya, dengan adanya huruf itu ya. yakni adanya mat itu memang karena adanya huruf mat. Ya, kalau mat far'i kan waladhdall, yang dhal 2 harakat itu karena adanya mat. Terus dipanjang itu karena apa? Bukan karena matnya itu, tapi karena ada sebab bertemu dengan tasdid. Ya. Nomor 3, tidak adanya ketergantungan pada sebab, yakni tidak ada sebab, yang mana sebab itu nanti akan dibicarakan dalam bab mat far'i. Ya. Ada sebab. Perlu disampaikan tadi di atas kan tidak bertemu sebab, yakni tidak bertemu mat, tidak bertemu hamzah dan tidak bertemu dengan sukun atau tasdid. Mengapa sih kalau ketemu hamzah kok dipanjangkan? Ya karena hamzah itu bagi orang Arab itu ada huruf yang sulit, huruf yang terlalu kaku, terlalu cara pengucapannya itu banyak orang yang kurang tegas gitu ya. Ya. Seperti bima unzila, kalau tidak dipanjangkan lebih daripada 2 harokat, orang akan membacanya bima unzila ya. Padahal harus bima unzila ya. Nah, maka matnya harus dipanjangkan dalam rangka bertemu hamzah, agar supaya bisa mengucapkan hamzah dengan tahqiq, dengan tegas. Bima ulu ya. Ibaratnya orang mau meloncat tinggi, dia harus mundur dulu, mundur ancang-ancang, kemudian lari dan meloncat ya. Jadi dipanjangkannya ini untuk kemaslahatan hamzah biar jelas. Adapun kalau bertemu sukun atau tasdid, al-ana
Kenapa kok dipanjangkan sepanjang itu? Ya, sokho. Alasannya adalah demi supaya betul-betul bisa dirasakan adanya dua huruf mati. Itu akan alif. Alif itu kan huruf mati. Ketemu sukun. Biar alifnya jelas, sukunnya jelas. Jadi ini hanya kemaslahatan bacaan saja, tidak ada kaitannya dengan makna, ya. Macam-macam mad asli. Mad asli ada 3 macam. Yang pertama, huruf madnya tetap ada baik dalam keadaan wasal maupun waqaf, baik di tengah maupun di akhir kalimat, dan baik tetap dalam rasm maupun ketika dibuang. Rasm itu tulisan, ya. Orang menulis kitab aja, kalau di Quran kan biasanya ditulis kaf, ta, ba, tidak ada alifnya, ya. Jadi dalam rasm dibuang, tapi dalam pengucapannya tetap, ya. Seperti siratoh, ya, maliki, ini tulisannya biasanya alifnya dibuang, tapi diharokati dengan harokat tegak. Yusikum biyaminihi waduhaha. Waduhaha kadang-kadang bukan kadang-kadang, ya, rasm usmali itu menulis hak langsung ha, tidak ada alif, ya, hanya diharokati dengan harokat tegak. Qalu wa umli, ya. Termasuk dalam kategori macam ini adalah 5 huruf hijaiyah yang ada pada pembuka surat, yang terdiri dari 2 huruf yang kedua-duanya adalah huruf mad. Seperti lafaz hamim, ya, yasin. Jadi haknya dan yaknya, bukan mimnya atau sinnya, ya. Ini terdiri dari 2 mad, yaitu mad asli dan mad lazim. Ha, mad asli, mim, mad lazim, ya. Mad pada hak disebut mad asli karena dia terdiri dari 2 huruf, dan huruf yang kedua adalah huruf mad. Mad asli atau tabi'i yang menjadi pembuka surat seperti ha pada hamim, ya pada yasin, ra pada alif lam ra, dan lain-lain, bisa juga disebut mad tabi'i harfi. Ini masukan, ya. Selama ini di buku-buku tajwid di Indonesia tidak pernah ada sebutan mad tabi'i kilmi, mad tabi'i harfi, ya. Kalau mad lazim kan ada harfi, ada kilmi. Mad lazim harfi adalah mad yang dipanjangkan 6 harokat yang ada di huruf-huruf di pembuka surat, harfi. Sedangkan kilmi adalah mad yang dipanjangkan 6 harokat karena bertemu tasdid atau sukun di tengah-tengah kalimat-kalimat, ya, bukan di awal surat, ya. Kok ini kok ada mad tabi'i harfi, mad tabi'i kilmi? Kelihatannya harus, ya. Soalnya pernah ada orang tanya, seperti toha itu mad apa, ya? Kan panjangnya cuma 2 harokat, baik to maupun haknya. Masa disebut mad lazim, ya? Tidak, dia adalah mad tabi'i juga, tapi enaknya kita beri julukan saja, mad tabi'i harfi. Ini saya dapatkan di buku-buku tajwid di Malaysia, ya. Ternyata kemarin saya dapat WA dari anak saya yang ada di Libya, pembagian mad, ya. Ternyata di situ ada pembagian mad tabi'i kilmi, mad tabi'i harfi. Jadi kalau ada orang pertanyaan
bertanya qalu, qa dan lu. Itu mad tabi'i apa? Jawab saja mad tabi'i kilmi. Kalau ada orang bertanya toha, to dan haknya itu mad tabi'i apa? Mad tabi'i harfi. Yang dimaksud dengan 5 huruf hijaiyah di sini adalah huruf-huruf yang dikumpulkan. Oh iya. Mad asli tabi'i yang menjadi pembuka surat seperti ha pada hamim, ya pada yasin, ra pada iqra dan lain-lain bisa juga disebut mad tabi'i harfi ya. Yang dimaksud 5 huruf hijaiyah di sini adalah huruf-huruf yang dikumpulkan dalam kata-kata hayyun tohur. Ha, ya, to, ha, ra. Itu ya. Dan di sini perlu saya tambahkan penjelasan ya, bahwa hayyun tohur itu juga dibaca dengan nama huruf seperti naqasa asalukum, nun qaf sin ain, nun qaf sad ain sin kaf mim lam ya. Itu kan semuanya dibaca dengan nama huruf ya. Nun, huruf nun, qaf, nama huruf. Sedangkan yang ha, ya, to, ha ya. Ini katanya ini tidak dibaca dengan nama huruf. Ini dibaca dengan huruf berharokat. Nah, ini salah ya. Yang benar hayyun tohur, ha, ya, to, ha, ra itu juga dibaca dengan nama huruf. Gimana kok bisa? Masa dibaca ha, mim atau ya, sin? Tidak. Ya, dibaca ha, mim loh. Karena apa? Karena huruf ha itu punya 2 nama. Nama pertama adalah dengan adanya hamzah setelah alif ha. Nama yang kedua tidak adanya hamzah setelah alif. Jadi huruf ha. Demikian pula ya. Nama kedua. Ini sudah dijelaskan dulu ya. Tetapi tidak boleh menggunakan nama yang pertama ya. Karena ini dibaca dengan nama huruf, maka saya baca dengan yasin. Oh, kalau yasin ya harus dipanjangkan ya sin karena ada hamzah ya. Tapi ya tidak boleh ya. Karena bacaan itu berdasarkan riwayat ya. Macam mad asli yang kedua, huruf madnya tetap ada apabila dalam keadaan waqaf. Hanya kalau waqaf ada dan hilang ketika wasal. Bila diwasalkan maka hilang. Yaitu alif yang menggantikan tanwin nasab. Seperti alima, ya, aliman dibaca alima, hakiman dibaca hakima kalau waqaf, binaan dibaca binaa ya. Apabila diwaqafkan mad semacam ini bisa dijuluki dengan mad iwad. Dia adalah mad tabi'i atau dia adalah mad asli. Mengapa disebut mad asli? Karena tidak adanya sebab, yaitu tidak bertemu hamzah, tidak bertemu sukun atau tasydid ya. Cuman mad tabi'i seperti ini diberi julukan mad tabi'i iwad atau mad iwad saja ya. Ya, atau mad tabi'i yang dijuluki dengan mad iwad. Ia adalah salah satu daripada macam-macam mad asli. Demikian pula alif-alif yang terdapat di atas sukun yang memanjang. Sukun memanjang. Ada sukun mustatil. Sukun tapi lonjong gitu ya. Ya. Itu adalah tanda-tanda yang dimunculkan belakangan ini saja ya. Seperti lafaz ana ya. Agar kita tidak banyak-banyak penjelasan ya. Sulit orang-orang tua diberi penjelasan ya.
Ya, orang yang belajar Quran umurnya sudah lewat itu ya, nggak usah penjelasan ya. Pokoknya kalau ada huruf mat tapi di atas mat itu ada sukun memanjang, maka itu menunjukkan bahwa matnya tidak berfungsi. Ana, ada sukunnya di atas memanjang, maka dibaca ana gitu aja ya. Ya, demikian ini di kalau wakaf dibaca panjang, kalau wasal dibaca pendek ya. Lakinna huwallahu rabbi, kalau wakaf pada lakinna maka lakinna ya. Seperti lafaz ana nadhirun, lakinna huwallahu rabbi, adzununa hunalika kalau wasal pendek. Ar-rasula as-sabila kanat qawariraha, semuanya dibaca mat apabila dalam keadaan wakaf. Juga huruf mat yang dibuang apabila dalam keadaan wasal karena menghindari pertemuan dua sukun, dan tetap ada apabila wakaf. Seperti waqala alhamdulillah, tulisannya waqala alhamdulillah, kalau wasal dibaca pendek, tapi kalau wakaf waqala. Wa ma fil ard, fi kan ada ya-nya, dan tidak dibaca wa ma fil ard tapi fil ard. Qul Allah, tulisannya qul Allah ya. Kalau wakaf panjang qul kalau wakaf, kalau wasal qul Allah ya. Nah ini ada orang yang alim di dalam ilmu fikih, jadi mondok bertahun-tahun ya, sebagai kiai pakai sorban ya. Ya, jadi tapi ketika ngimami sholat ya, masya Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Tidak tahu bahwa kalau diwasalkan matnya hilang. Yang nomor 3, huruf matnya tetap ada apabila dalam keadaan wasal. Kebalikannya ya, kebalikan daripada jenis yang kedua tadi, dan hilang ketika wakaf, seperti innahu ya, seperti huwa bihi basiro ya. Jadi kalau wasal malah keluar matnya bihi basiro, kalau wakaf bih gitu aja. Innahu ya harus innah gitu kalau wakaf, kalau wasal hu panjang. Mat semacam ini biasanya dijuluki dengan mat silah. Mat silah apa? Qasirah. Akan tetapi ia adalah salah satu daripada macam mat asli, dan mat ini hanya khusus untuk hak dhamir yang nanti akan dibicarakan lebih jelas. Jadi asalnya bihi, kenapa sih kok diberi iya ya, atau dipanjangkan seakan-akan ada iya? Ya tidak ada iya, cuman sebagaimana keterangan yang sudah lalu, hak itu adalah huruf yang samar. Kalau diucapkan pendek-pendekan saja bi khabira, takut pengucapannya haknya kurang jelas, maka dipanjangkan bihi basiro. Seperti kata-kata ya, waduh kurang jelas, ya, untuk memperjelas saja. Keterangan yang baru saya sampaikan yaitu seperti bihi disebut mat tabi'i, dijuluki dengan mat silah. Kemudian alima itu mat tabi'i dijuluki sebagai mat iwat. Ini menuntut untuk dijelaskan lebih jelas ya. Pembagian mat pada buku-buku tajwid yang lama, dan tentunya di Indonesia lah ya, bukan di mana-mana ya. Di Indonesia itu mat tabi'i cuma satu saja ya, seperti nuhiha ya. Begitu saja, ma ya, ya gitu ya. Bi hu ya. Itu saja. Kalau alima itu tidak disebut mat tabi'i, itu disebut mat iwat ya.
bihi, tidak disebut mat tabi'i, disebut apa? Ya mat silah gitu aja. Dan seterusnya. Seluruh mat-mat yang panjangnya cuma 2 harokat, tidak bertemu sebab, itu dikelompokkan pada mat far'i. Sehingga mat far'i ini menjadi banyak sekali. Yang betul tidak begitu. Yang betul adalah seluruh mat yang panjangnya hanya hanya 2 harokat, maka dinamakan mat asli. Memang aslinya ya 2 harokat ya. Atau disebut mat tabi'i. Karena orang yang tabiatnya sehat tidak memanjang-manjangkannya lebih daripada ukurannya. Dengan demikian, maka mat tamkin itu juga mat tabi'i atau mat asli dengan julukan mat tamkin. Ya, uyyitum ya. Ya, kemudian apalagi mat badal ya. Kalau ini tersah. Kalau dalam qiraah lain atau riwayat waros maka disebut mat far'i karena bertemu hamzah walaupun hamzahnya mendahului ya. Mat apa saja asal panjangnya 2 harokat, sebut saja dia itu adalah mat yang asli. Gimana ini sudah terlanjur ngajar ke anak-anak itu ya tidak begitu ya. Ya, mengatakan kepada anak-anak ini adalah mat ini adalah mat iwad, ini adalah mat badal, ini enggak apa-apa ya. Tapi jangan dikelompokkan pada mat far'i. Itu adalah kelompok mat asli. Ya, karena kaidahnya di atas kan mat far'i itu karena adanya sebab. Disebabkan karena bertemu hamzah maka dipanjangkan lebih daripada 2 harokat. Disebabkan karena bertemu sukun. Ya, jadi sebab adanya dengan adanya sebab itu maka harus dipanjangkan lebih daripada 2 harokat. Kesimpulannya, seluruh mat yang panjangnya 2 harokat itu asli. Seluruh mat yang panjangnya lebih daripada 2 harokat itu far'i. Begitu ya. Pembagian mat yang kedua yaitu mat far'i, matun far'iyun. Mat far'i adalah mat yang dipanjangkan lebih daripada mat asli atau lebih dipanjangkan lebih daripada 2 harokat karena adanya suatu sebab. Nah, apa itu sebab? Sebab-sebab mat far'i. Sebab timbulnya mat far'i ada 2, yaitu karena bertemu hamzah dan bertemu sukun. Ilmu tajwid mengatakan sebabnya cuma 2, ketemu hamzah atau ketemu sukun. Tapi sebenarnya yang dimaksud ketemu sukun itu mencakup tasdid. Karena tasdid itu adalah timbulnya dari sukun, dari adanya 2 huruf yang dijadikan 1 dengan cara mengidghamkan. Seperti kata-kata sokh itu kan ditulis dengan tasdid. Tapi sebenarnya adalah 2 kha yang pertama sukun, kha yang kedua berharokat fathah. Jadi sukun, terus kha. Ya. Makanya tajwid tidak pernah mengatakan karena bertemu tasdid. Ya karena bertemu sukun. Nah, tapi karena bertemu dengan setelah sukun ada huruf yang sama, maka diidghamkan. Idgham itu adalah tasdid. Justru kasus bertemunya sukun yang sukun itu tasdid itu jauh lebih banyak daripada ketemu sukun. Yang ketemu sukun cuman al-ana itu saja ya. Berapa kalimat. Selebihnya adalah ketemu tasdid. Toma, sokh, hajuni ya.
al-haqqah, seterusnya. Ya. Itu tidak dikatakan ketemu tasdid, tapi dikatakan ketemu sukun. Tapi anak-anak harus paham bahwa tasdid itu sebenarnya berasal dari adanya sukun. Masing-masing sebab ini disebut sebagai as-sababul lafzi, yakni sebab yang berhubungan dengan lafaz, tidak ada kaitannya dengan makna. Ya. Maksudnya kadang-kadang ada orang memanjangkan lebih daripada 2 harokat, tapi bukan karena sebab lafaz, tapi karena makna. Seperti kita mengatakan iya, ya kan cukup, terus kita panjangkan iya, ya itu karena kaitannya adalah untuk memantapkan. Seperti orang yang baca la ilaha illallah dan dia itu mengikuti riwayat yang memanjangkan mad jaiz cuma 2 harokat, ya. Setiap mad jaiz dipanjangkan 2 harokat, ya. Tapi untuk khusus la ilaha illallah dipanjangkan lebih, entah itu 4 atau 6, la ilaha illallah, ya. Itu sebabnya adalah karena makna, ya, menekankan dan mubalaghah, ya, bahwa betul-betul tidak ada Tuhan selain Allah, atau ta'zim, untuk mengagungkan Allah. Tapi sebenarnya ilmu tajwid itu tidak ada kaitannya dengan sebab lafzi, dengan sebab maknawi, ya. Tajwid hanya membahas sebabnya adalah sebab yang jelas, yaitu adanya lafaz, ya, karena bertemu huruf apa, karena apa gitu, ya, bukan makna, ya. Oleh karena itu nanti ada pembagian mad farqi, itu sebenarnya tidak boleh dimasukkan dalam tajwid, ya. Farqi itu adalah untuk membedakan antara berita ataukah pertanyaan, khobar atau istifham. Nah, Allah itu berita, ya. Maknanya Allahu la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau dibaca Allah, ya, itu adalah untuk membedakan antara berita atau pertanyaan. Kalau itu pertanyaan, apakah Allah, titik seterusnya, ya. Jadi untuk membedakan antara khobar dengan istifham, ya. Ini kaitannya dengan makna, bukan dengan lafaz, ya. Jadi mad farqi itu sebetulnya Allah itu adalah mad yang bertemu dengan tasdid, dia adalah mad lazim. Kalau al-ana itu juga disebut mad farqi apabila ditinjau dari sebab makna. Disebut mad lazim kilmi mukhaffaf apabila ditinjau dari sebab lafaz, ya. Padahal tajwid hanya bahas yang bertemu dengan sebab lafaz, bukan makna, ya. Macam-macam mad far'i. Mad far'i ada 5 macam, yaitu mad muttasil atau disebut mad wajib muttasil. Nomor 2 mad munfasil atau mad jaiz munfasil. Nomor 3 mad badal, ya. Kembali lagi saya jelaskan mad badal itu menurut riwayat Imam Warash itu dipanjangkan 3 wajah, boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6, ya. Dan ini disebabkan karena bertemu hamzah, walaupun hamzahnya ada di depan atau sebelum mad. Ketiga macam ini disebabkan karena bertemu dengan hamzah. Nomor 4 mad arid lisukun. Nomor 5 mad lazim. Dan nanti mad lazim akan dibagi-bagi, ya. Kedua macam yang terakhir ini, yakni mad arid lisukun dan mad lazim,
Ini disebabkan karena bertemu dengan sukun. Sekali lagi sukun berarti juga tasdid ya. Berikut ini penjelasan masing-masing secara rinci. Ya. Mad wajib muttasil. Definisi mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Contoh ja'a, quru, hani'a. Ya, sebagian orang ada yang merasa kesulitan untuk memastikan ini lain kalimat atau satu kalimat. Kalau mau mudah, setiap mad bertemu hamzah, kalau hamzahnya ditulis dengan hamzah bukan ditulis dengan alif ya, maka itu pertanda bahwa hamzahnya adalah hamzah dalam satu kalimat. Kayak ja'a, ya, hamzah tidak ditulis berupa alif, tapi berupa huruf hamzah. Tapi kalau ditulis dengan huruf alif, seperti ya terus ayyuha ya, ayyuha itu di hamzah tapi ditulis dengan alif. Itu menandakan bahwa hamzahnya itu di lain kalimat. Ini sebetulnya untuk membantu bagi orang yang ingin membaca mad jaiz pendek, karena riwayat Hafs boleh membaca mad jaiz dengan pendek, tapi ada aturannya ya, ada syarat-syaratnya gitu ya. Ya. Jadi kalau dia itu membaca dengan bin nazar, setiap ada hamzah jatuh setelah mad, hamzahnya kok ditulis dengan huruf hamzah, maka itu mad wajib, jangan dibaca pendek ya. Kalau hamzahnya ditulis dengan alif, ya bani is ya, i itu adalah alif, maka itu adalah mad jaiz. Tapi Israila roi, hamzahnya ditulis dengan huruf hamzah. Ini kecuali haula ya. Haula itu ditulis dengan huruf hamzah, tapi sebenarnya dia adalah lain kalimat. Karena ha itu satu kalimat, ula sudah kalimat lain. Karena dalam bahasa Arab ada penulisan dua kalimat digabung-gabung seperti hadhihi, ha dengan dhihi itu sudah lain kalimat ya. Seperti salasu mi'ah ya, salasu dengan mi'ah itu ya gandeng jadi satu ya. Ya, hukum mad wajib muttasil. Ulama tajwid dan ulama qiraat. Qiraat itu yakni ilmu qiraat sab'ah itu ya. Bersepakat wajib memanjangkan mad wajib muttasil lebih dari panjangnya mad tabi'i. Sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr, beliau berkata, saya telah mencoba, meneliti, mencari pendeknya mad wajib muttasil, maka saya tidak menemukannya. Ya, diteliti, ditahqiq apakah ada riwayat, ada qaul ya yang memendekkan mad wajib, tidak ada. Baik dalam qiraat sahihah maupun qiraat syadzah. Syadzah itu kira-kira bacaan yang langka yang sebenarnya adalah tidak boleh dipakai. Bahkan saya menemukan adanya nas yang mewajibkan mad wajib lebih daripada 2 harokat. Ya, yang penting lebih daripada 2 harokat. Masalah itu nanti 4 atau 5 itu urusan belakang ya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa beliau pernah mengajar seorang membaca Al-Quran, kemudian orang tersebut membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dengan pendek pada lafaz fuqara, maka Ibnu Mas'ud berkata Rasulullah SAW tidak mengajarkan demikian. Laki-laki itu berkata, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepadamu? Ibnu Mas'ud menjawab membaca ayat tersebut di atas dengan memanjangkan, yakni innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ya. Alasan dinamakan mad wajib muttasil. Mad ini dinamakan mad wajib muttasil. Artinya mad ya mad ya. Ya, kemudian wajib yang mana
kata-kata wajib malum lah. Jadi mad yang wajib, yakni wajib dipanjangkan 4 harokat atau lebih daripada 2 harokat. Dan muttasil artinya bersambung, karena hukum menyambung mad ini sampai dengan 4 atau 5 harokat adalah wajib. Dan huruf mad dengan penyebabnya atau hamzah itu sambung dalam satu kalimat. Ukuran panjang mad wajib muttasil. Ukuran panjang mad wajib muttasil adalah 4 atau 5 harokat. Ini penting sekali ya, 4 harokat atau 5 ya. Mana yang lebih baik? Ya nanti kita lihat ya. Baik ketika wasal maupun waqaf. Dan bisa ditambah menjadi 6 harokat. Bisa membaca sampai 6, aneh dia. Apabila dalam keadaan waqaf. Seperti sama loh. Nah, sedangkan hamzahnya berada di akhir kalimat ya. Sufaha. Bukan seperti bina. Kalau bina itu panjangnya hamzahnya tidak di akhir kalimat. Walaupun tulisannya hamzah itu di akhir kalimat, tapi sebenarnya setelah hamzah itu masih ada huruf, yaitu huruf alif. Karena binaan itu sama dengan aliman. Man itu ada ditulis dengan alif. Setelah mim ada alif, maka kalau waqaf harus ma. Binaan setelah hamzah ada alif, sehingga kalau waqaf menjadi binaa ya. Tapi tidak ditulis. Ya. Oleh karena itu binaa yang boleh hanya 4 harakat atau 5 saja. Untuk na-nya itu ya, bukan a-nya ya. Ya. Karena apa? Tidak di akhir kalimat. Kalau subaha itu hamzah di akhir kalimat. Boleh dipanjangkan sampai 6. Ya. Mad wajib muttasil yang hamzahnya berada di akhir kalimat itu ada 3 macam, yaitu hamzahnya berharokat fathah, baik fathah i'rab, fathah karena karena nahwu ya, berubah-ubah seperti wasama'a, maupun fathah mabni seperti ja'a, fi'il madhi kan mabni. Apabila waqaf mad pada mad semacam ini, maka boleh memilih satu di antara 3 alternatif, yaitu memanjangkan dengan ukuran 4 harokat, 5 harokat, atau 6 harokat. Ya. Yang kesemuanya itu disertai dengan sukun murni. Tidak ada ismam, ya, tidak ada rom, ya pokoknya sufaha. Mau 4 harokat, mau 5 harokat, mau 6 harokat, monggo. Asal istiqomah ya, dari awal sampai akhir itu pakai 5 ya 5, pakai 4 ya 4 ya. Nah. Yang nomor 2, hamzahnya berharokat kasrah. Baik kasrah i'rab seperti wasama, sama'a, wasama'u, wasama'i, maupun kasrah mabni atau tetap seperti haula'i, itu kasrahnya mabni. Apabila waqaf pada mad semacam ini, maka boleh memilih antara 5 wajah atau 5 alternatif. Pertama, panjang 4 harokat dengan sukun murni. Yang kedua, panjang 5 harokat dengan sukun murni. Yang ketiga, panjang 4 harokat dengan raum. Raum itu membaca harokat tidak 100% ya. Jadi harokatnya itu 2/3. Ada yang mengatakan 1/3 ya.
Ya, haulai. I, tapi enggak I gitu ya. I. Nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 4, panjang 5 harokat dengan raum. Nomor 6, panjang 6 harokat dengan sukun murni. Yaitu wajah-wajahnya. Ya, ternyata urusan mat ini ya, kalau didetailkan ya begini ini ya. Tapi kita kalau mau selamat ya memilih satu wajah sajalah ya. Untuk alternatif waqaf pada hamzah akhir kalimat secara raum hanya berlaku untuk ukuran panjang 4 dan 5 harokat saja. Karena raum itu identik dengan wasol. Karena hamzah belum disukun secara murni. Sedangkan alternatif panjang 6 harokat hanya boleh apabila benar-benar waqaf, yakni dengan sukun murni. Ya. Berikutnya macam yang ketiga, hamzahnya berharokat dhammah, baik dhammah karena i'rab seperti as-sufaha'u maupun karena mabni seperti wayasama'u. Apabila waqaf pada mat semacam ini, maka boleh memilih salah satu di antara 8 alternatif. 8 wajah. Pertama, panjang 4 harokat dengan sukun murni. Yang kedua, panjang 5 harokat dengan sukun murni. Yang ketiga, panjang 6 harokat dengan sukun murni. Yang keempat, panjang 4 harokat dengan ismam. Yang kelima, panjang 5 harokat dengan ismam. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam, panjang 6 harokat dengan ismam. Ketujuh, panjang 4 harokat dengan raum. Kedelapan, panjang 5 harokat dengan raum. Ya, adapun definisi ismam dan raum akan dibicarakan secara tuntas dalam bab waqaf di akhir kalimat. Tapi dijelaskan saja sekilas ya. Kalau raum tadi sudah dijelaskan, yaitu harokat yang mirip-mirip seperti sukun, seperti harokat ya. Harokat tidak full ya. Kalau ismam itu sukun tapi diakhiri dengan isyarat ke harokat tertentu, yaitu dhammah ya. Sama berbunyi ma gitu, tapi diakhiri dengan mencoco. Setelah ya terus mencoco untuk menunjukkan bahwa aslinya hamzah itu berharokat apa? Dhammah. Tujuan daripada mencucu itu sekedar hanya untuk supaya pendengar tahu bahwa aslinya adalah dhammah. Jadi ini hanya berlaku apabila pembacaan itu di hadapan orang kalau ditonton ya. Kalau orang baca sendiri kok mencucu lalar gawe ya. Baca raum, baca ismam, hanya bacaan sendiri, tidak ada orang yang melihatnya, ini ya tidak ada hubungannya, tidak benar ya, maka dianggap orang itu nggak waras gitu ya. Ya, ini keterangan tambahan tentang mat wajib dan mat jaiz ya, tentang ukurannya ya. Dalam keadaan tidak wakaf di akhir kalimat ya, ini rata-rata panjangnya memilih antara 5 harokat atau 4 harokat ya. Dijelaskan bahwa Imam Jazari, yang mana Imam Jazari itu adalah puncak perguruan ilmu tajwid, bukan prakteknya ya, ilmunya itu ilmu dan prakteknya juga ya tentunya.
itu Imam Jazari. Sebelum Imam Jazari, bahasan-bahasan teori-teori tajwid itu ya tidak seberapa ya. Jadi Imam Jazari yang menjadi guru daripada guru-guru ulama tajwid itu sebetulnya memilih panjangnya mad wajib mad jaiz itu 4 harokat, bukan 5 harokat. Ya. Oleh karena itu dianggap bahwa 4 harokat itu aqwa, lebih kuat ya, aqwal aujuh. Tetapi beliau dalam kitab Al-Jazari menyebutkan adanya qaul bahwa mad jaiz bisa 5, mad wajib mad jaiz bisa 5 harokat. Ini artinya bukan pilihan beliau, tapi ya boleh dipakai juga ya. Nah sekarang ini para qurra, orang yang membaca Al-Quran dengan suara dan lagu, ya tilawah lah istilahnya gitu ya, kebanyakan memilih mad wajib mad jaiz itu 5 harokat. Karena mereka itu kan pakai lagu ya. Kalau hanya 4 harokat itu lagunya nggak sempurna ya. Seperti orang azan itu kan butuh sampai 8 harokat atau 10 harokat. Kalau disuruh pendek-pendek, wah nggak bisa ya. Lagunya nggak genap gitu ya. Demikian pula para qurra pada umumnya memilih 5 untuk memuaskan keindahan ya lagu ya. Makanya murid-murid Quran pada umumnya kalau ditanya panjangnya mad wajib mad jaiz berapa, mesti jawabnya 5 ya, 5 harokat atau 2 alif setengah. Karena yang mengajar adalah guru-guru qurra ya. Tapi kalau guru-guru hufat ya mestinya memilihnya adalah 4 ya, 4 harokat ya. Karena tidak ada maksud untuk memanjang-manjangkan ya. Dan sebenarnya perlu disampaikan bahwa memanjangkan 5 harokat itu merepotkan. Karena 5 itu dekat dengan 6. Jadi membedakan antara 5 dengan 6 itu sulit. Itu hanya ngomong saja, tapi dalam prakteknya campur aduk antara 5 dengan 6 ya. Bahkan kadang-kadang terbalik-balik, yang mestinya panjangnya 6 dibaca 5, yang panjangnya 5 dibaca 6 dalam prakteknya ya. Maka sebaiknya memilih mad itu ibarat tangga, itu adalah 2, 2, 2, yakni 2 harokat mad tabi'i, 4 harokat mad wajib mad jaiz, 6 harokat mad lazim, dan wajah terakhir mad arid sukun. Enak ya. Jadi membedakan antara 4 dengan 5 dengan 6 itu gampang, tapi kalau antara 4 dengan 5 itu sulit ya. Ya. Belum lagi adanya nafas daripada orang-orang Indonesia ini pendek-pendek ya. Yang mestinya dipanjangkan 4 kok malah milih 5, walaupun boleh ya. Nah, itu nanti panjang bacaannya itu kan panjang-panjang, terus banyak wakaf yang daruri ittirari, terpaksa, belum sampai terpaksa harus wakaf. Nanti risikonya adalah ibtidaknya banyak yang ngawur ya. Karena ilmu untuk memulai bacaan ibtidak setelah wakaf itu ya, wah itu harus alim ilmu nahwu dan shorof, kalau tidak bisa ngawur-ngawur ya. Oleh karena itu maka pakai saja panjang 4 harokat biar Anda mencukupi nafasnya untuk berhenti pada tempat-tempat wakaf yang dibantu oleh ulama dengan tanda-tanda wakaf itu ya. Efek samping yang lainnya adalah kita mestinya dalam sekali duduk itu mampu membaca 1 juz umpamanya ya. Tapi gara-gara kita memilih yang panjang-panjang, maka nggak sampai 1 juz sudah kelelahan. Bisa saja yang menyemaknya juga bosan, kok nggak mari-mari ya. Ya.
Ini maklumat yang penting sekali disampaikan ya. Jadi kalau kita membaca dengan tartil, pakai yang 4 harokat saja. Itu lebih enak. Kalau baca dengan tilawah, dengan lagu-lagu, ya silahkanlah pakai yang 5 harokat. Tapi jangan sampai 6. Karena banyak yang mengatakan 5 tapi prakteknya 6 atau lebih, bahkan 8 harokat ya. Ya. Terakhir ini sebagai kesimpulan ya, bahwa dalam masalah mat ini ada beberapa kesalahan, yang mana kesalahan ini ada kalanya teori, ada kalanya praktek ya. Kesalahan pada teori yaitu pembagian mat yang mestinya mat-mat yang panjangnya cuma 2 harokat itu masuk dalam kelompok mat tabi'i atau asli ya. Apa itu mat mat iwad, mat tamkin, mat silah, itu semuanya adalah mat tabi'i. Tamkin, silah dan sebagainya itu hanya julukan. Nah, kemudian kesalahannya itu digabungkan pada mat mat far'i, itu tidak betul ya. Kesalahan lain adalah memastikan bahwa mat jaiz, mat wajib itu 5 harokat, itu tidak betul. Itu boleh memilih antara 4 atau 5 harokat. Kemudian kesalahan yang lain adalah membaca mat tidak istiqomah ya. Artinya ukuran yang dipakai itu mencela-menceli ya. Kadang-kadang pakai 5, kadang-kadang pakai 4, kadang prakteknya mengurangi, melebihkan ya. Tuh, ya. Kemudian yang terakhir, mengukur panjang itu tidak sesuai dengan ukuran harokat. 1 harokat itu A. Kalau 2 harokat ya A. Kalau 4 harokat berarti A ya. Oleh karena itu orang membaca mat wajib, mat jaiz sampai ya bani Isra, itu kelebihan ya. A ya bani Israil ya. Begitu ya. Nah, coba dengarkan bacaan Syekh Mahmud Al-Husari yang mana beliau itu dijuluki sebagai Syekhul Maqari, guru-guru Al-Quran di Mesir. Bahkan ada yang menjuluki sebagai Syekhul Qurra'id Dunya, guru para qurra sak donya. Itu kalau membaca panjangnya mat wajib, mat jaiz itu tidak sebagaimana umumnya orang mengajar. Ya, walaupun orang mengajar itu alasannya katanya untuk pemula saja dilebih-lebihkan ya. Tapi tidak memberitahu bahwa yang betul itu tidak segitu. Sehingga yang diajar itu taunya yang benar itu yang panjang ya. Beliau membaca cuma begini. Seandainya ya innalladzina kafaru ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim ya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bagi yang tidak ahli dalam ukuran ini, jangan memanjangkan pakai lagu. Karena dengan lagu itu akan panjangnya melebihi ukuran. Ya. Ya bani, kencang saja. Isra, kencang saja. Ya bani Israil adhkuru. Kalau Anda pakai lagu, ya bani, ya akan kebablasan ya. Yang dipakai lagu hanya untuk mat lazim saja, yang panjangnya 6. Justru kalau tidak pakai lagu itu tidak bisa tahan lama ya. Baru separuhnya sudah lanjut ya. Demikian untuk bab mat ini, saya kira yang paling penting adalah praktek, mengukur yang benar gitu ya. Setelah membetulkan kesalahan teori,
membatalkan praktek ukurannya sebagaimana prakteknya qori-qori yang masyhur ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.